Terima kasih telah mengklik video ini. Kita akan membahas Heuristic Search A*. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Farel, Lindy, Farid, Naswa, dan Stefani. Baiklah, saya Farid. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai algoritma A*, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu latar belakang serta sejarah dan alasan mengapa algoritma ini penting untuk dipelajari. Pada tahun 1959, terdapat algoritma Dijkstra yang dikembangkan yang menjamin solusi optimal tetapi tidak efisien pada ruang besar karena tidak menggunakan informasi arah ke tujuan. Lalu, pada 1968, Peter Hart, Niels Nielsen, dan Bertram Raphael dari Stanford Research Institute memperkenalkan algoritma A*. Dalam makalah klasik mereka, A Formal Basic for the Heuristic Determination of Minimum Cost Path. Mereka ingin algoritma yang efisien dan tetap menjamin optimalitas jika heuristiknya admissible, tidak melebihi biaya sesungguhnya. Nah, dalam banyak permasalahan pencarian jalur, seperti penentuan rute terpendek dalam peta, navigasi robot, maupun pengembangan kecerdasan buatan dalam game, efisiensi dan ketetapan dalam menemukan solusi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang tepat menjadi hal krusial. Salah satu algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah A*. Terkenal karena keakuratannya dalam menemukan jalur optimal. Sebelum kita masuk ke dalam detail teknis algoritma A*, mari kita bahas terlebih dahulu rumusan masalah serta alasan kenapa pendekatan heuristik menjadi solusi yang relevan. Nah, A* ini dikembangkan untuk memecahkan masalah pencarian jalur optimal dalam ruang pencarian yang besar dengan cara yang lebih cepat dan efisien dibanding metode sebelumnya, tanpa mengorbankan keoptimalan solusi. Kita sering diberitahukan oleh orang tua kita terkait jika kita membeli barang, ada harga pasti ada kualitas. Nah, di A* ini, hal itu tidak sepenuhnya berlaku, karena tujuan dari A* sendiri tadi adalah mencari jalur yang paling optimal, yang paling efisien, dengan cost atau biaya yang termurah. Cost yang kita sebutkan di sini bukan hanya soal uang, tetapi juga tenaga. Nah, pada permasalahan-permasalahan yang dianulir oleh A* ini memiliki ciri umum, yaitu terdapat titik awal, terdapat tujuan, ada berbagai kemungkinan jalan atau aksi, dan kita ingin menemukan jalan terbaik atau terpendek atau termurah untuk sampai ke tujuan. Lalu pada penjelasannya, A* adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terbaik atau terpendek dari titik awal ke tujuan dalam sebuah peta atau graf. Jadi singkatnya, A* ini membantu dalam pencarian jarak pada peta atau graf, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengaplikasikannya ke berbagai macam hal selain peta dan graf tadi. Terdapat konsep dasar pada A*. Yang pertama, ada GN, jarak yang sudah ditempuh, yaitu titik awal ke titik N. Lalu ada HN, yaitu estimasi tujuan, perkiraan jarak sisa dari titik N ke tujuan. Dan ada Fn, yaitu adalah kesimpulan dari perhitungannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya. Nah, setelah penyampaian materi tadi, tentunya teman-teman semua sudah tahu nih apa itu algoritma A*. Selanjutnya itu langkah-langkah dari algoritma A*. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi. Di sini kita mulai dengan menentukan dua simpul penting. Simpul ini juga bisa disebut dengan node ya, yaitu simpul awal dan simpul tujuan. Selanjutnya kita buat dua daftar, yaitu open list dan close list. Open list yaitu daftar simpul yang akan dievaluasi,
dan close list untuk simpul yang sudah dievaluasi. Simpul awal kita masukkan ke open list, kita tetapkan nilai GN untuk simpul awal menjadi 0 karena belum ada biaya yang ditempuh. Kemudian kita hitung HN, yaitu estimasi jarak dari simpul awal ke simpul tujuan berdasarkan heuristik. Setelah itu kita hitung Fn, yaitu gabungan dari G dan H, yaitu F sama dengan G ditambah H. Langkah yang kedua yaitu pilih simpul dengan nilai F terkecil. Kenapa F paling kecil? Karena Astar mencari jalur dengan biaya total terendah. Setelah ditemukan simpul itu, kita keluarkan dari open list dan masukkan ke close list. Kalau termasuk simpul yang kita ambil adalah tujuan, maka pencarian selesai dan kita sudah menemukan jalurnya. Kalau misalnya belum, itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu evaluasi tetangga. Untuk setiap tetangga kita lakukan pengecekan. Di antara pengecekannya itu, kalau tetangga itu sudah ada di close list, artinya sudah dievaluasi, jadi kita lewati. Kalau tetangga belum ada di open list, kita masukkan ke open list dan hitung nilai G, H dan F nya. Tapi kalau tetangga sudah ada di open list, kita bandingkan apakah jalur baru yang ditemukan lebih murah. Kalau iya, maka kita update nilai G, F dan perennya. Langkah keempat yaitu ulangi proses. Maksudnya di sini kita akan mengulangi langkah yang kedua dan langkah yang ketiga sampai kita menemukan simpul tujuan atau sampai open list kosong. Kalau open list kosong artinya tidak ada jalur dari awal ke tujuan. Langkah yang kelima yaitu selesai dan rekonstruksi jalur. Selesai apabila kita sudah menemukan tujuannya. Kalau rekonstruksi jalur, caranya dengan mengikuti node parent atau simpul parent dari tujuan ke simpul sebelumnya hingga sampai ke simpul awal. Dengan begitu kita dapat jalur terpendek dari awal ke tujuan. Nah, intinya Astar ini menggabungkan dua hal, biaya yang sudah ditempuh G dan prediksi biaya ke tujuan H untuk mencari jalur yang paling efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma A-star. Nah, kelebihan yang pertama itu efisien dan cepat. A-star ini lebih efisien dan cepat dibandingkan algoritma Dijkstra, terutama saat mencari jalur terpendek di area yang luas. Karena A-star ini menggunakan heuristik. Nah, heuristik ini adalah sebuah perkiraan yang dapat membantu algoritma menebak seberapa jauh jarak dari posisi saat ini hingga ke tujuan. Dengan begitu, A-star ini tidak perlu memeriksa lagi semua kemungkinan jalur secara menyeluruh seperti Dijkstra, melainkan fokus pada jalur yang kemungkinan lebih cepat sampai tujuan. Yang kedua yaitu penggunaan heuristik. Penggunaan heuristik dalam algoritma A-star ini berarti algoritma ini memakai sebuah tebakan pintar, bisa dibilang seperti itu, untuk memperkirakan seberapa jauh jarak atau biaya yang masih harus ditempuh dari posisi saat ini menuju tujuan.
Nah, yang ketiga itu fleksibel. Fleksibel algoritma A-star ini bersifat fleksibel karena bisa digunakan pada berbagai jenis graf dan kondisi yang berbeda-beda. Artinya itu algoritma ini tidak terbatas hanya pada graf sederhana dengan bobot positif saja, tetapi dia ini juga bisa diadaptasi untuk situasi yang lebih kompleks seperti graf dengan bobot negatif atau kondisi khusus lainnya. Nah, untuk kekurangan itu yang pertama, kompleksitas. A-star ini bisa menjadi rumit dan berat saat digunakan untuk mencari jalur di area yang sangat besar atau kompleks. Hal ini karena A-star harus menghitung banyak kemungkinan jalur dan menyimpan informasi tentang jalur-jalur tersebut di memori komputer. Nah, semakin besar areanya atau semakin banyak titik yang harus diperiksa, tentu semakin banyak perhitungan yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya yang kedua itu perlu heuristik yang baik. Kualitas fungsi heuristik ini sangat menentukan seberapa baik dan cepat algoritma A-star ini dalam menemukan jalur terpendek. Fungsi heuristik ini lagi-lagi berperan sebagai perkiraan biaya atau jarak dari posisi saat ini hingga ke tujuan. Sebaliknya, jika heuristik yang digunakan kurang tepat atau tidak akurat, maka akan mengalami kesulitan dalam membedakan jalur mana yang lebih baik, sehingga harus mengeksplor lebih banyak jalur yang tidak perlu. Nah, selanjutnya itu penyimpanan. Algoritma A-star ini membutuhkan memori untuk menyimpan informasi tentang jalur yang sedang dievaluasi selama proses pencarian. Ini karena A-star menyimpan dua daftar utama seperti yang teman saya bilang tadi, yaitu open list yang dimana berisi node-node yang akan diperiksa, dan juga closed list yang berisi node-node yang sudah diperiksa dan tidak akan diperiksa lagi. Selain itu, A-star ini juga menyimpan data seperti biaya dari node awal ke node saat ini. Nah, selanjutnya itu kurang peka terhadap rintangan. Nah, A-star ini tidak selalu peka terhadap rintangan dan mungkin menghasilkan jalur yang tidak praktis jika rintangan tidak dipertimbangkan dalam fungsi heuristik, hanya memperkirakan jarak ataupun biaya menuju tujuan tanpa mempertimbangkan secara detail posisi rintangan seperti tembok, lubang, atau halangan lain. Jika rintangan tidak dimasukkan dalam perhitungan heuristik, A-star bisa menghasilkan jalur yang tampak pendek di peta, tapi sebenarnya tidak praktis atau tidak bisa dilalui. Contoh soal dengan penyelesaiannya dengan menggunakan algoritma A-star. Di sini kami menggunakan contoh soal yang telah tertera pada gambar atau PPT yang telah tersedia. Pada tabel ini diberikan nilai untuk setiap state-nya. Yang menjadi initial state adalah A dan goal state-nya adalah G. Sebelum mencari jalan terbaik menggunakan algoritma A-star, kita membuat pohon terlebih dahulu. Algoritma A-star ini memiliki rumus Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Gn merupakan biaya dari start ke n, dan Hn estimasi jaraknya. Cara pencarian ini bisa menggunakan open list dan closed list, karena algoritma A-star adalah menggunakan first search. Kita mulai dari open list, kita ambil dari pohon dari sebelah kiri, yaitu ada A menuju B. Lalu kita bikin di open list dengan tujuan B via A, yaitu 1 ditambah dengan nilai B yaitu 6, yang menghasilkan harga 7. Dari B, pada pohon B memiliki anak C dan D. Lalu kita hitung dari B ke C. Kita hitung jarak A ke B ditambah B ke C. Dan ditambah juga dengan nilai C, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke open list dengan tujuan C via B dengan harga 7. Begitu juga dengan B ke D. 1 ditambah 3 ditambah dengan nilai D yang menghasilkan nilai 7. Lalu untuk closed list
kita akan mengambil tujuan A dengan via A dengan harga 5 karena closed list ini hanya bisa dilalui oleh dirinya sendiri. Lalu open list tujuan B via A kita pindahkan ke closed list karena tujuan B via A telah kita eksekusi dan tujuan B via A ini tidak bisa diulang kembali. Lalu nilai yang ada pada open list tadi kita pindahkan seluruhnya ke closed list karena nilai tadi telah kita eksekusi. Di pohon C memiliki anakan E. Lalu kita hitung juga menggunakan algoritma Astar dengan cara jarak A ke B ditambah B ke C ditambah C ke E dengan nilai 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah dengan nilai E yaitu 3 sama dengan 11. Nilai ini akan kita masukkan ke open list dan ini sudah menjadi nilai tetap untuk tujuan E via C. Lalu kita hitung D dengan anakan G dan F. Setelah kita hitung ternyata harga yang lebih murah ada pada di F. Maka D ke G kita masukkan ke dalam open list dan D ke F kita masukkan ke dalam closed list. Lalu F memiliki anak yaitu G. Kita hitung menggunakan rumus algoritma Astar, yaitu jarak A ke B ditambah B ke D ditambah D ke F ditambah F ke G dengan nilai 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah dengan nilai dari G yang bernilai 0 dengan total sama dengan 7. Lalu dengan nilai ini kita temukan jalan dengan harga termurah dan terbaik adalah A, B, D, F, G yang ada pada closed list. Namun di bagian closed list jika teman-teman melihat ada tujuan C dengan via B. Lalu mengapa nilai C tidak masuk ke dalam jalan terbaik? Karena nilai C itu memiliki anakan dengan harga yang tidak murah yaitu E dengan harga 11. Algoritma A adalah salah satu metode pencarian jalur terbaik yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti navigasi peta, game, dan robotika. Keunggulan utamanya adalah A bintang bisa menemukan jalur tercepat atau paling murah menuju tujuannya. Asalkan fungsi perkiraan yang digunakan atau heuristikanya cukup akurat. Dengan kata lain, selama kita bisa memperkirakan arah atau jarak ke tujuan dengan cukup baik, A bintang akan memberi hasil yang optimal. Selain itu, A bintang juga lebih efisien dibandingkan algoritma lain karena tidak perlu memeriksa semua kemungkinan yang ada. Dia hanya perlu fokus pada jalur yang paling menjanjikan. Bahkan algoritma ini bisa diubah atau disesuaikan dengan mudah untuk berbagai kebutuhan yang sangat fleksibel dalam penggunaannya. Namun, A bintang juga punya kelemahan ketika digunakan di ruang pencarian yang sangat luas atau pada masalah yang rumit dan besar. A bisa menjadi lambat dan menghabiskan banyak memori bintang. Apalagi kalau perkiraan jaraknya kurang tepat. Ini karena A bintang tetap harus menyimpan banyak kemungkinan jalur di memori untuk diperiksa satu persatu. Jadi, kesimpulannya, A bintang sangat cocok untuk digunakan jika kita ingin mencari jalur terbaik dengan cara yang efisien. Selama ruang pencarian tidak terlalu besar dan heuristik yang digunakan sudah diperkirakan dengan baik, tapi kalau ruangannya terlalu luas atau data yang diolah terlalu banyak, kita kemungkinan lebih pertimbangkan algoritma lain yang lebih ringan.